kita mulai. Itu hadis yang ketiga, dan hadis yang keempat insyaallah kita bahas sekarang. Kitab Badil Wahyi, kaifa kana badul wahyi lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kaifa kana badul wahyi lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di Sahih Al-Bukhari ini. Qala al-musannif rahimahullah taala Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, haddatsana Yahya ibn Bukayr. Telah berkata kepada kami Yahya bin Bukayr, qala haddatsana Al-Laits. Telah berkata kepada kami Al-Laits an Uqail dari Uqail, an Ibn Shihab dari Ibnu Shihab Az-Zuhri tentunya, an Urwah bin Az-Zubair dari Urwah bin Az-Zubair, an Aisyah ummul mukminin dari Aisyah ummul mukminin, annaha qalat, bahwasanya beliau berkata, awwalu ma buri'a bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min al-wahyi ar-ru'ya as-salihah fi al-nawm. Bahwasanya awal kali dimulainya wahyu datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam itu adalah ar-ru'ya as-salihah, dengan mimpi yang saleh, mimpi yang salih, mimpi yang benar. Fi naumi, di dalam tidurnya. Ya. Fakana la yara ru'ya illa ja'at mithla falaq as-subhi. Dan hal tersebut itu beliau Rasulullah SAW tidak melihat mimpi kecuali datang, mimpi ini maksudnya mimpi wahyu ini, kecuali datang mithla falaq as-subhi, kecuali datang seperti cahaya terang benderangnya pagi subuh. Artinya mimpinya Rasulullah 100%. Paham ya? Mimpinya Rasulullah SAW, Nabi SAW itu 100% benar. Kalau kita kan 1/46 kenabian. Kalau kita bunga tidur dong, kembang tidur. Kadang ada benarnya. Makanya ada takwil mimpi, ada tafsir mimpi. Rasulullah juga suka menafsirkan mimpinya para sahabat. Para sahabat juga suka menafsirkan mimpi satu sama lain di antara mereka. Para ulama setelahnya juga para tabi'in sama, ada tafsir mimpi. Tapi tafsir mimpinya antum jangan mengandalkan pada rimbon. Nanti disesatkan antum dengan pada rimbon seperti itu ya. Tapi ditanyakan kepada ahli ilmu dari kalangan ulama. Kalau mereka menafsirkan mimpi itu berdasarkan kitab dan sunnah, berdasarkan Al-Quran dan sunnah, atau paling tidak mereka merujuk kepada para salaf dalam penafsiran mimpi, seperti dari sumber-sumber terpercaya, seperti misalkan kalau di zaman dulu di masa tabi'in ada Muhammad bin Sirin. Imam Ibnu Sirin ini salah seorang penafsir mimpi yang ulung, makanya bikin kitab, menulis kitab tentang tafsir mimpi. Begitu pula di masa selanjutnya ada Ibnu Qutaibah namanya. Ibnu Qutaibah juga sama menuliskan kitab tentang tafsir mimpi. Jadi mereka mengumpulkan bagaimana para ulama dalam menafsir mimpi. Para ulama itu dalam menafsir mimpi dihubung-hubungkan dengan ayat dan hadis. Sementara para dukun beda lagi. Nafsirkan mimpi jang jawokan atau jang paririmpon dan lain sebagainya begitu. Maka jangan percaya dengan penafsiran mereka, tapi percaya atau kita bisa ngambil faidah dengan penafsiran para salaf. Tiap. Beberapa kali Rasul juga menafsirkan mimpi. Kadang-kadang setelah sholat subuh beliau bertanya, di antara kalian ada yang bermimpi enggak? Ya Rasulullah, saya tadi malam mimpi begini begitu. Oh, itu maksudnya artinya beliau menafsirkan mimpi. Dan di kalangan para nabi, salah seorang nabi yang punya kemampuan menafsirkan mimpi siapa? Nabi Yusuf. Nah, betul. Ya, ini surat yang sangat indah dari awal sampai akhir. Surat Yusuf. Masya Allah, itu kan berbagai macam fase kehidupan Yusuf di sana dijelaskan. Itu jadi inspirasi buat kita dalam menghadapi fase-fase itu. Ya, diuji dari kecilnya apa segala macam, ya, diberikan kelebihan gitu, menghadapi pemerintah seperti apa, ya, menafsirkan seperti apa, dikhianati seperti apa rasanya, bagaimana ininya. Kemudian diuji dengan wanita cantik, diuji dengan segala macam itu Nabi Yusuf, masya Allah. Itu jadi inspirasi bagi kita. Ya. Makanya kan di sana apa namanya itu ahsanul qasas kan disebutnya. Sebagus-bagusnya cerita kisah. Sebagus-bagusnya kisah. Ya, nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasas gitu. Kata Allah SWT. Makanya silakan tuh dikaji
Bukan pada hamil supaya kasep budak, nah bukan. Ini ya Masya Allah ya. Baca surat Yusuf. Masa ketika membaca surat Al-Waqiah kena jadi hari kiamat budaknya? Ya. Ini suka Masya Allah ya, suka kadang dihubung-hubungkan. Bapak Ibu sekalian, anak kita semuanya ganteng kok. Dalam mau disebut jelek, berarti nuduh ke sendiri gimana? Jelek, berarti nuduh ke sendiri jelek. Kenapa? Ya anak kita kan pasti sama dengan kita lah. Kayak mirip-mirip lah, kan begitu. Jadi jangan sebut anak kita jelek, semuanya ganteng. Kalau laki-laki ya, kalau perempuan jangan sebut ganteng. Cantik, anak kita semuanya ganteng, cantik, tampan, gitu ya. Anak kita seperti begitu. Semuanya adalah fi ahsani surah, sebaik-baik bentuk, sebaik-baik apa? Gambar. Gambar itu maksudnya rupa, seperti itu ya. Demikian. Baik, kita lanjutkan ya. Jadi kesana ya kita. Baik. Kemudian mitafal tersebut. Tsumma hubbiba ilaihi al-khala. Kemudian dijadikan senang Rasul itu untuk berkhalwat, menyendiri gitu. Ya. Ingat, menyendiri seperti ini untuk melakukan perenungan, kontemplasi dan lain sebagainya, bukan ngelamun. Ini menyendiri buat ngelamun. Ya. Kenapa menyendiri terus? Me time Ustaz. Ngapain me time itu? Ngalamun Ustaz. Atau scroll HP gitu. Ya, subhanallah. Tapi kalau para ulama dulu, mereka itu menyendiri itu untuk muhasabah, untuk kontemplasi, untuk muhasabah, untuk introspeksi diri dan lain sebagainya. Ya, kalau kita tidak, melamunnya di keramaian. Engkau mah nyendiri, tapi apa? Berada di keramaian medsos. Gitu ya. Baik. Wa kana yakhlu bi ghari Hira. Beliau itu biasa bagaimana? Biasa berkhulwatnya di Gua Hira. Fayatahannatsu fihi. Beliau bertahannus di dalamnya. Apa tahannus? Wa huwa ta'abbud, yaitu beribadah, ta'abbud layali, beribadah malam. Zawatil adad, berdasarkan apa? Hitungan-hitungan hari dan sebagainya. Jadi suka menentukan berapa hari lah, gimana bekalnya. Kalau habis bekal pulang dulu, ngambil lagi kayak gitu. Kemudian qabla an yanzi'a ila ahlihi wa yatazawwadu lidzalika. Ya, sebelum habis bekal itu masih bermalam. Setelah habis bekal maka kembali pulang ke keluarga, yaitu kepada Ibunda Khadijah radhiyallahu anha. Wa yatazawwadu lidzalika, dan beliau berbekal untuk kegiatan tahannusnya itu. Tsumma yarji'u ila Khadijah, kemudian kembali ke Khadijah. Fayatazawwadu limithliha, kemudian berbekal lagi semisal dengan di fase pertama gitu. Jadi kalau udah habis bekal nih, misalkan semingguan ya, habis bekalnya pulang ke Khadijah, ngambil bekal lagi seperti itu. Ya. Kemudian tahannus lagi, beribadah malam seperti itu. Loh, udah ada ibadah? Sudah. Kan udah ada agama Hanifiyah. Hanifiyahnya siapa? Ibrahim alaihissalam. Ya, dan Rasulullah itu dari kecil itu belum pernah berbuat syirik kepada Allah, belum pernah menyembah berhala, belum pernah minum khamar. Ya, begitu pula Abu Bakar. Makanya dideketin sama Allah tuh, antara Rasulullah sama Abu Bakar. Dua-duanya belum pernah minum khamar, dua-duanya belum pernah menyembah berhala. Ya. Ya, burung itu dideketinnya dengan berkumpulnya dengan ya, semisal ya, tikukur jeung tikukur. Ya, tikukur jeung mulai elang kamu mau begitu. Begitu pula orang baik, orang soleh akan dipertemukan dengan yang soleh lagi, ya, insyaallah ta'ala. Jadi yang dalam penantian mudah-mudahan ditemukan dengan pasangan ya sama dengan antum. Kalau antum yang nggak soleh juga. Ya, bagi ikhwan jangan cari wanita yang soleh, tapi carilah yang solehah. Ya. Bagi akhwat jangan cari ikhwan yang solehah, tapi carilah yang soleh. Dan yang soleh itu dikajar kayak gini, yang soleh, insyaallah. Ya, jangan di bar, klub malam, Facebook, apalagi banyak penipuan, ada fake account dan lain sebagainya. Jangan, sering, masya Allah.
Sering saya juga menerima istilahnya keluhan Bapak Ibu sekalian dari orang yang entah barantah, kenalan orang, kenalan siapa dan sebagainya, curhat gitu dan sebagainya. Ustaz, saya ini fulana begini dan sebagainya, saya menikahi orang yang saya kenal di medsos, ternyata tidak sama dengan yang di medsos Ustaz. Ini saya bagaimana? Ya salah ibu, kenapa carinya di medsos? Tuh, carilah di lembaga-lembaga yang memang terpercaya dalam menikahkan, ya, atau menjodohkan seperti itu. Demikian. Hati-hati ya di medsos ini banyak para ikhwan-ikhwan penipu ini. Begitu pula akhwat-akhwat yang penipu. Nah, tapi ta'abud al-layali, jadi beribadah malam seperti itu. Hatta ja'ahul haq, sampai datang kepada Nabi kebenaran. Wa huwa fi ghari Hira, yaitu di gua Hira. Faja'ahul malak, maka datanglah malaikat. Ya, satu malaikat, malak sebutnya. Bukan malak ini, malak. Malak itu satu malaikat. Kalau malaikatnya banyak, malaikat. Oke. Ya. Berarti cuma satu yang datang. Siapa itu? Jibril alaihissalam. Nah. Faqala iqra. Kemudian dia pun berkata, iqra, bacalah. Qala ma ana biqari, kata Rasul, saya nggak bisa baca. Qala fa akhadhani fa dharqani, maka Rasul mengatakan, maka dia pun memelukku dengan erat. Dalam sebuah riwayat menarik jenggotku. Kalau riwayat yang fa dharqani di sini maksudnya memelukku. Hatta balagha minnil jahda, sampai aku merasa sesak. Kata Nabi SAW, dipeluk oleh siapa? Orang tersebut. Waktu itu belum tahu kalau itu Jibril, teman-teman. Dari mana tahu itu Jibril? Ya kan? Belum tahu. Rasulullah kalau yang datang itu Jibril belum tahu, karena Jibril dalam keadaan menyerupakan seorang gitu. Ya kan? Bukan dalam wujud aslinya. Oke? Masuk ke gua. Kalau dalam wujud aslinya nggak akan cukup lah. Tidak akan cukup kalau Jibril dalam wujud aslinya masuk ke gua Hira, nggak akan cukup. Tong sayapnya aja menutupi ufuk. Timur barat ketutup, kata Rasulullah SAW sama Jibril itu. Aku pernah melihat Jibril berada di atas, sayapnya menutupi ufuk. Jibril besar sekali. Dan aku melihat di marratan tsaniyah, di kali yang kedua, yaitu ketika di Sidratul Muntaha, tentu aslinya Jibril alaihissalam, ketuanya malaikat. 600 sayapnya mungkin ada dua mungkin ya, cuma 600 itunya tuh. Ya Allah alam ya, apakah 600 sayap atau kan 600 bulu sayapnya gitu, maksudnya ininya. Ya. Dalam sebuah riwayat 600 sayap, dalam sebuah riwayat itu adalah 600 sayapnya dua, cuman 600 ini tuh apa? Di bulu gitu gitu. Nah, gitu. Belum alam. Seperti apa ya? Kita belum tahu wujud aslinya. Nanti kita tahu lah insyaallah nanti ketika di surga nanti lah, amin. Oke. Mungkin dengan Jibril ini. Yang pasti malaikat yang paling mulia, ya. Seperti itu. Ar-Ruhul Amin, ruh yang terpercaya. Kemudian bagaimana? Hatta balagha minnil jahda, sampai aku merasa apa itu? Sesak, ya. Karena dihimpit begitu, dipeluk erat oleh orang tersebut, ya, oleh Jibril. Tsumma arsalni, kemudian dia pun melepaskanku. Faqala, kemudian dia berkata lagi, iqra, bacalah. Qultu ma ana biqari, aku katakan aku nggak bisa baca. Fa akhadhani fa ghattani, begitu lagi dipeluk lagi dengan erat. Marasaniya yang kedua kali, hatta balagha minal jahda, sampai aku pun merasa bagaimana? Sesak. Tsumma arsalni, kemudian dia melepaskanku lagi. Faqala iqra, faqultu ma ana biqari, begitu lagi aku nggak bisa baca. Kemudian dia pun melukku lagi ketiga kalinya. Tsumma arsalni, kemudian melepaskanku lagi. Faqala, kemudian dia pun berkata, iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. 1 sampai 5. Surah apa itu? Al-'Alaq atau Iqra. Ya, 1 sampai 5. Oke. Nah, itu sudah 3 kali tuh. Dia radis. Faraja'a biha Rasulullah SAW yarjufu fu'aduhu. Maka Rasul pun pulang dalam keadaan cemas hatinya, khawatir. Fadakhala ala Khadijah, beliau pun kemudian menemui Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha.
Khadijah binti Khuwailid, ini istri beliau. Ya, yang pertama Khadijah radhiyallahu anha. Faqala, kemudian Rasulullah SAW mengatakan kepada Khadijah, zammiluni, selimuti aku. Fazammaluhu, maka Khadijah pun bagaimana? Menyelimutinya. Hatta dhahaba anhu ram'u, sampai hilanglah rasa cemas Nabi, gundah Nabi SAW. Faqala li Khadijah, maka beliau mengatakan pada Khadijah, wa akhbaruhal khabar, dan mengabarkannya bagaimana kejadiannya, kronologinya. Jadi Khadijah nggak langsung nanya ke Nabi kenapa. Langsung ketika Nabi meminta diselimuti, langsung diselimuti oleh Khadijah. Entah kemudian kau naik apa, entah. Tidak demikian, tapi langsung diselimuti. Sampai tenang, baru kemudian Rasul menceritakan kronologinya seperti apa. Laqad khasyitu ala nafsi, aku khawatir, aku takut terhadap diriku. Faqalat Khadijah, maka Khadijah pun mengatakan, kalla, sekali-kali tidak. Wallahi demi Allah, ma yukhzikallahu abada, Allah sama sekali tidak akan pernah untuk menghinakanmu Muhammad, wahai suamiku, selama-lamanya. Innaka la tasilur rahim, sungguhnya engkau suka menyambungkan tali rahim. Wa tahmilul kalla, suka meringankan orang-orang fakir, miskin, yatim dan lain sebagainya. Wa taksibul ma'dum, suka menginfakkan hartamu seperti itu. Wa taqrid dhaif, suka memuliakan tamu. Wa tu'inu ala nawaibil jahal, nawaibil haqqi, ya, suka untuk menolong orang-orang lemah. Ya, ini hiburan dari Aisyah menyebutkan akhlak suaminya. Khadijah menyebutkan akhlak suaminya Rasulullah SAW. Ya, artinya bagaimana? Nggak mungkin lah suatu keburukan bagi orang yang baik. Gitu. Nggak mungkin Allah Subhanahu Wa Taala menimpakan keburukan kepada orang yang baik. Gitu. Kemudian nggak mungkin pula orang mencoba untuk membahayakannya dengan menyihirnya, karena waktu itu Rasulullah adalah orang yang paling baik di masanya. Bahkan orang-orang pun begitu sangat percaya saking amanahnya beliau. Gak mungkin tiba-tiba ada orang yang kemudian bagaimana? Membahayakan, menyihir dan sebagainya, gak mungkin. Artinya yang datang ini kayaknya memang bukan orang. Ya, seperti itu. Kemudian selanjutnya, rahimani wa rahimakumullah. Setelah menyebut itu, fantalaqat bi Khadijah hatta atat bihi Waraqah ibn Naufal. Khadijah pun bertolak. Kemudian sampai beliau itu datang dengan Rasulullah SAW kepada siapa? Waraqah bin Naufal bin Asad bin Abdul Uzza, ibnu ammi Khadijah, anak paman Khadijah. Berarti sepupunya ya? Sepupunya siapa itu? Khadijah, ya? Sepupu dari Khadijah, saudara sepupu. Siapa namanya? Waraqah bin Naufal bin Asad bin Abdul Uzza. Wa kana mura'an, beliau ini ya adalah qad tanassara fil jahiliyah, menjadi seorang Nasrani di zaman jahiliyah. Wa kana yaktubul kitab al-Ibrani fayaktubu minal Injil bil Ibraniyah, Masya Allah. Dan beliau ini suka menulis kitab yang bahasa Ibrani, kemudian menulis dari Injil bil Ibraniyah, yang berbahasa Ibrani ke bahasa Arab. Jadi yang suka nerjemahin ya kitab Injil yang bahasa Ibrani ke bahasa Arab. Jadi memang pintar dia, Masya Allah. Ayyaktuba wa kana syekhon kabiran, dalam keadaan dia itu adalah tua, lelaki tua yang renta, qad amiyah, dan dalam keadaan buta. Dia sudah buta, sudah tua. Faqalat lahu Khadijah, maka Khadijah pun berkata kepadanya, ya ibna ammi, wahai anak pamanku, anak uaku, anak pamanku, isma', dengarkan, min ibni akhika, dari anak saudaramu. Faqala lahu, maka Rasul pun faqala lahu Waraqah, maka Waraqah pun berkata kepada Nabi SAW setelah Nabi menceritakan kronologi kejadian. Waraqah berkata pada Nabi SAW, ya ibna akhi, madza tara, wahai anak saudaraku, madza tara, apa yang kamu lihat? Fa akhbarahu Rasulullah SAW khabar ma ra'ah, maka Rasulullah SAW pun mengabarkan apa yang beliau lihat.
Faqala lahu Waraqah, maka Waraqah berkata kepada Rasul, "Hadzal namus, ini adalah an-namus alladzi nazzala Allah ala Musa, yang mana Allah menurunkannya kepada Musa. Ya laitani fiha jazaan, wahai amboi, kalaulah aku waktu itu dalam keadaan muda. Laitani akunu hayyan, kalaulah aku itu nanti dalam keadaan masih hidup. Idh yukhrijuka qaumuka, ketika kaummu mengusirmu." Faqala Rasulullah SAW, maka Rasul bersabda mengatakan, "Mukhrijiyahun, apakah mereka akan mengusirku?" Qala na'am, ya. Lam ya'ti rajulun qattu bimithli ma ji'ta bihi illa udiyah, tidaklah seorang itu datang dengan membawa semisal dengan apa yang kamu bawa, kecuali dia pasti diusir, diganggu. Wa in yudrikni, kalau misalkan yaumuka, kalau misalkan hari tersebut itu mendapatiku, artinya aku bisa berada di hari tersebut, ansurka, aku pasti akan menolongmu, nasran, dengan pertolongan muazzaran yang kuat, yang sesuai dengan kemampuanku. Thumma lam yanshad Waraqah an tuwaffiya wa fatara wahyu, kemudian setelah itu Waraqah pun tidak lama setelah itu meninggal, ya, dan wahyu pun sempat terputus, sempat berhenti. Baik, kita ambil pelajaran dulu, ikhwafillah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Pertama, faedah yang pertama, mithlu falaqis subhi, semisal dengan falak subuh. Jadi mimpi yang datang kepada Rasul semisal dengan falak subuh. Artinya apa? Artinya adalah musyabbihatu diya'is subhi, semisal atau menyerupai sinar fajar subuh yang menyingsing terang. Jadi mimpinya Nabi beda dengan mimpinya kita. Mimpinya Nabi SAW jelas, mun wajah jelas, ketinggalina, lamun kejadian jelas kelihatannya. Kalau kita kan kadang samar-samar dan kadang nggak masuk akal, ya. Kadang-kadang loncat, tuh ada budakan kujuring, atau loncat dari gunung, kitanya masih hidup misalkan. Kadang-kadang nggak masuk akal. Tapi kalau Nabi jelas benar, ru'yanya ru'yah yang solihah atau ru'yah yang sodiqoh istilahnya. Apa? Ru'yah solihah atau ru'yah sodiqoh. Kemudian tahannuf, ya tahannathu. Nabi SAW itu kan bertahannuf di Gua Hira. Tahannuf di sini itu dari makna ya tahannaf, artinya mengikuti Hanafiyah. Mengikuti Hanafiyahnya siapa? Ibrahim alaihis salam, atau Hanifiyah dengan Hanifiyah, yaitu mengikuti agamanya Ibrahim alaihissalam, agama tauhid, agama Hanif, yaitu agama Islam. Wa huwa at-ta'abbud, dan itu beribadah yang layali, ibadah di malam hari. Ini adalah kalimat bahwa ta'abbud tafsiran dari Az-Zuhri, Ibnu Syihab Az-Zuhri. Berarti ada kalimat yang ditambahkan oleh Az-Zuhri ke dalam sanad, wa huwa at-ta'abbud, dan kalimat ini membuat sanadnya jadi mudraj. Artinya ada tambahan si rawi ke dalamnya, tapi tidak mempengaruhi hukum matannya. Artinya hadis ini tetap dihukumi sahih meskipun ada tambahan sedikit, karena tambahan tersebut tidak ke dalam matan, tapi tambahannya hanya sedikit menafsirkan terkait apa itu tahannuf, itu aja. Ya, baik. Kemudian kebenaran ini datang diawali dengan mimpi yang benar. Jadi tidak langsung datang malaikat Jibril ke sana menyampaikan wahyu, dengan mimpi dulu. Kemudian disusul di akhirnya dengan kedatangan malaikat Jibril. Jadi Nabi di Gua Hira itu mimpi dulu sebelum datangnya Jibril tuh. Nggak langsung datang Jibril begitu tiba-tiba nongol, enggak. Tapi dikasih mimpi dulu, jadi muqaddimah dulu, persiapan untuk tiba-tiba datang malaikat ke sana. Setelah mimpi, di akhirnya baru kemudian ketika beliau sadar, datanglah malaikat, yaitu Jibril alaihissalam. Jibril memeluk erat beliau. Dalam riwayat Abu Daud atau Tayalisi itu menarik janggut, tapi yang betul memeluk erat. Karena kalau janggut gimana bisa sesak kalau di ini? Sesak nggak? Maka yang tepat kata para ulama, dipeluk erat memang sampai beliau merasa sesak, saking kerasnya pelukan Jibril pada waktu itu. Nah, kemudian selanjutnya kalimat Khadijah, ya, itu beliau berkata,
Kalla maknanya an-nafyu wal ib'ad. Artinya nggak mungkin. Ini bentuk penafian. Sekali-kali tidak. Ini menunjukkan bahwasanya seorang istri mempersaksikan akhlak suaminya. Mempersaksikan akhlak suaminya. Betapa solehnya suaminya. Dan itu untuk apa? Untuk meneguhkan hati suami. Kalla, sekali-kali tidak. Kau ini bukan orang buruk. Kau ini apa kan? Jadi di sini kata kata siapa namanya? Kata Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari, istadallat Khadijah. Khadijah berdalil dengan menyebutkan akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam, innaka la tasilur rahim. Sesungguhnya engkau selalu menyambung tali rahim. Wa tahmilul kalla, dan meringankan beban orang-orang lemah seperti fuqara, masakin, aitam, anak-anak yatim dan lain-lain. Wa taksibul ma'dum, dan menyantuni dengan harta bagi manusia, yaitu dermawan. Wa bagaimana ta'rid dhaifa, wa taqrid dhaifa, yaitu maknanya ikram dhaif, memuliakan tamu. Ya. Apa tamu? Bedanya tamu dengan orang yang zair. Apa bedanya tamu dhaif dengan zair? Zair itu yang berziarah, yang berkunjung. Kalau tamu, kata guru kami Syekh Shalih Al-Utsaimin hafizallahu taala, kalau tamu adalah orang yang datang dengan maksud tertentu, tujuan tertentu yang sudah direncanakan. Itu tamu. Kalau zair yang berkunjung saja, boleh jadi dia itu tidak dikatakan tamu dikarenakan apa? Hanya sekedar mampir karena lewat. Dan biasanya kalau zair ini yang ziarah saja, itu jaraknya dekat dengan kita, sementara tamu dari jarak jauh. Makanya kalau tamu dhaif, tamu wajib dijamu karena dia dari jarak jauh dan dia punya maksud tertentu. Sementara kalau hanya sekedar berkunjung, apalagi itu hanya karena sekadar lewat, dan itu adalah orang yang dekat rumahnya dengan kita, misalkan seperti itu, maka tidak wajib, akan tapi sunnah untuk dijamu. Paham? Jadi yang wajib dijamu siapa? Dhaif, tamu. Oke? Memang bagusnya di setiap rumah teh kue-kue ma ayah, cai-cai ma ayah. Walaupun air nama sudah ada istilah air mineral dalam kemasan, tidak akan disebutkan merek, besi promosi air mineral dalam kemasan, ya. Setidaknya ayah gitu mah gitu. Ya. Dan memang sebaiknya tamu yang datang itu kalau bisa ya, kalau bisa itu nerima gitu, kalau dikasih tuh. Kalau misalkan kata tuan rumah cairlah tuh, ya diminum, no air didinya. Gitu. Apakah harus habis semua Ustaz? Enggak harus. Enggak harus habis semua, enggak apa-apa. Ya, tapi syukur kalau habis si cair nanti minimalnya. Tapi kalau kue nama jangan dihabiskan pisan, kencang tamu berikutnya. Ya, airnya ini paling tidak habisin. Tapi kalau misalkan tidak habis pun nggak apa-apa, bukan jadi sebuah dosa. Oke? Tinggal nanti oleh tuan rumah digunakan buat apa? Sisanya, sisa airnya. Ya, tinggal dikemanain tuh? Ke tanaman, ya? Atau mau diminum lagi? Jangan, corona nanti. Atau bagaimana gitu ya? Seperti itu. Bagaimana caranya supaya tidak mubazir, tidak terjadi tabdzir bisa. Oke? Ya. Jadi kalau misalkan dari jarak jauh itulah tamu, maka wajib untuk dijamu. Kalau jaraknya dekat dan tidak memiliki maksud tertentu, itu namanya hanya sekedar berkunjung, seperti pengunjung saja. Maka yang seperti itu, bagaimana? Tidak wajib tapi sunnah untuk dijamu. Kasih cai-cai yang maunya atau dikasih gitu kan. Nah makanya, semoga Allah berikan rezeki kepada kita semua para keluarga itu kalau bisa di rumah memang ada persiapan barangkali. Apalagi kalau misalkan ya rumahnya itu sering datangi tamu. Gitu. Nah, dia orang penting misalkan, ya bukan karena lupa utang ya. Datangi orang karena lupa utang gitu bukan dia orang penting misalnya seperti itu. Maka kalau bisa mah ada snack maya gitu. Baik. Syukur-syukur kalau misalkan kayak Nabi Ibrahim tuh ada tamu datang apa yang dilakukan? Biijlin samin, bawa anak sapi di apa namanya? Sembelih dipasak anak sapi. Luar biasa itu.
Ya, ada tamu dari jauh nih kelihatan, padahal nggak kenal pokoknya. Ternyata para malaikat nggak menyentuh mereka. Kenapa nggak nyentuh? Aneh Nabi Ibrahim. Wah, jangan-jangan ya kami ini memang utusan Allah. Artinya para malaikat. Tapi Nabi Ibrahim nggak nanya dulu kalian siapa, datang dari mana. Tapi Ibrahim langsung menjawab. Oke, itu tamu. Kemudian wa tu'inu ala nawahi bil haqqi. Maknanya menolong manusia yang terkena musibah atau senang jika mereka itu mendapat kebaikan. Nah, inilah akhlak Rasul sallallahu alaihi wasallam yang disebutkan oleh Khadijah. Dan ini juga jadi faedah bagi para istri untuk apa? Yang diingat-ingat tuh kebaikan suami. Jangan salahnya aja. Jangan kurangnya saja. Dan ini juga jadi pelajaran. Lihat bagaimana akhlak seorang istri semisal Khadijah radhiyallahu anha. Ibu-ibu ketika suaminya itu Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan ketakutan dan cemas, bukan malah ditambahin menjadi lebih cemas dan takut-takuti. Kota sebab buah-buah. Jangan begitu ibu-ibu. Justru kalau suami dalam keadaan takut, cemas, itu dihibur atau diteguhkan hatinya supaya tidak cemas lagi. Ya, sebutkan kelebihan-kelebihan dia. Gak mungkin, bapak ini orang baik, bapak ini suka berbagi, rajin menabung, tidak sombong, dan sebutkan kebaikan suaminya. Sebagaimana Khadijah meyakinkan Rasul SAW sehingga bisa tegar menghadapi persoalan yang dihadapi. Meneguhkan suami gitu, bahwa kebaikannya tidak akan membuahkan balasan buruk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Justru malah mengundang banyak kebaikan. Inilah pentingnya peran istri salihah dalam keluarga. Sakinah, suaminya merasa tenang, tentram, selalu dihibur oleh istrinya. Kalau diajak bercanda, istrinya menyambut candaan suami. Ya. Dan suami juga harus ngajak candanya sama istri itu. Jangan serius, gitu. Jangan, harus ada candanya sama istri itu. Saling keleketek. Itu. Tapi kalau lagi hamil jangan ya, ajak-ajakan nanti. Kasihan. Saya keleketek, lomba lari. Rasul lomba lari sama istrinya. Gak malu beliau. Lomba lari sama istrinya. Kata Aisyah, ketika aku dalam keadaan muda, akulah yang menang. Ketika aku sudah mulai gendut, kata beliau, maka Rasul yang menang. Ya, Masya Allah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lomba lari dengan Aisyah. Aisyahnya pengen nonton, orang-orang Habasyah mau memperlihatkan aksinya. Itu bagaimana? Pipi bertemu pipi. Nah, Aisyahnya berada di belakang beliau, dagunya itu diinikan ke bahunya beliau sallallahu alaihi wasallam. Pipi bertemu dengan pipi. Kurang romantis bagaimana Rasul? Sudah belum ya Aisyah? Belum ya Rasulullah, masih menikmati. Lanjut, sudah. Kalau kita ya melihat pertunjukan dengan istri, ngesacan di lapisan. Burukan. Atau main HP. Atau main Rasulullah enggak. Iya, bisa gimana Aisyah? Bagus enggak pertunjukannya? Oh, Masya Allah, bagus ya Rasulullah. Gimana? Udah puas? Belum ya Rasulullah? Oke, lanjut. Ya, Rasulullah alaihi wasallam. Ya, kata Aisyah radhiyallahu anha, sampai di akhir hayat beliau, ludahku bertemu dengan ludah beliau sallallahu alaihi wasallam. Perciuman Rasul dengan Aisyah radhiyallahu anha. Kurang romantis apa beliau sallallahu alaihi wasallam? Maka para suami sing romantis ke istri. Jangan sampai istri yang mengeluh, suami saya dingin Ustaz, sedingin es batu. Boro-boro ngeleketek Ustaz. Ngaliuk ke setahun sekali. Allah musta'an, jangan seperti itu. Ya. Istri itu butuh perhatian. Ya. Kalau suami butuh kehangatan, kalau istri butuh perhatian. Ya. Nah, harus paham masing-masing. Istri juga harus paham tentang kebutuhan suami. Baik, kemudian selanjutnya apabila pentingnya bertanya pada ahli ilmu. Seperti langkah yang diambil Khadijah adalah dengan mendatangi Waraqah, anak pamannya atau sepupunya itu, yang merupakan ahlul kitab Nasrani, yang teguh mengikuti Injil, yang Injilnya belum terpengaruh dengan yang lain. Tentunya Waraqah tahu tentang kabar-kabar nubuwah serta ciri-ciri yang ada dalam
Injil tersebut, sehingga keterangannya sangat dibutuhkan ya untuk mengungkap peristiwa menakjubkan seperti itu. Jangan-jangan ada tertulis di sana, ternyata benar tertulis di Injil yang masih aslinya itu. Waraqah dulunya itu suka menulis Injil dalam bahasa Ibrani ke bahasa Arab. Ia memang mempelajari bahasa Ibrani, teman-teman, Bapak Ibu sekalian. Mengapa menulisnya? Kenapa tidak dihafal tapi ditulis? Karena apa? Injil tidak sebagaimana Al-Quran yang dimudahkan untuk dihafal. Kalau Injil nggak dimudahkan untuk dihafal, makanya sampai sekarang, sampai tingkatan profesor Injil pun nggak ada yang bisa menghafal Injil. Memang kitab suci yang bisa dihafal dan dimudahkan untuk dihafal hanyalah Al-Quran. Bahkan anak-anak kecil usia 3 tahun, 5 tahun sudah bisa hafal. Walau qad yassarna al-Qur'ana lidzikri fahal muddakir. Berapa kali itu dalam surah Al-Qamar itu. Memang dijamin hanya Quran saja yang bisa dihafal itu. Dan ini bentuk kekhususan, kata para ulama, kekhususan umat ini dan kekhususan Rasulullah SAW dan kekhususan Al-Quran, bahwasanya dia dimudahkan untuk dihafal. Makanya umatnya ini harus rajin menghafalnya. Minimalnya juz amma. Ya, jangan al-hakumut lah atau ribuan ke anas terbalik. Ya, coba ditambah-tambah sedikit ya, Bapak Ibu sekalian. Bacaannya diperbaiki, hafalannya tambah dikit-dikit, sering dengerin murotal. Kalau kita nggak bisa ngafal Quran, anak kita suruh ngafal. Anak kita suruh baca yang benar, belajar tahsin tilawahnya, belajar apa ya, tahfidnya dan lain sebagainya. Nah, kemudian selanjutnya namus itu maknanya sahibus sir, yaitu adalah orang yang rahasia, orang yang sir, orang yang tersembunyi, orang yang bagaimana? Bukan orang ya, karena dia malaikat, ada sesuatu gitu yang dia itu tidak bisa dilihat. Atau si bahasa kitanya adalah sahibus sir itu yang suka apa namanya itu? Kalau kita ngarewos itu bahasa Indonesia apa? Berbisik. Yang suka membisikkan. Artinya yang suka membacakan, yang suka membisikkan, itu sahibus sir. Ya. Namus. Kalau jasus itu sahibus sir asyar, yang suka membisikkan yang buruk, itu jasus. Kalau namus itu adalah yang suka membisikkan yang baik. Ini kata Ibnu Thufar. Maka bukan nama asli daripada Jibril. Kalau Jibril kan namanya Jibril, bahasa merekanya Gabriel, ya kan? Atau Jibriel atau bagaimana? Itu Jibril. Ya. Kalau Mikail kan Mikael, gitu kan? Bahasa mereka, bahasa Ibrani. Ya. Kalau ini Jibril. Nah, Jibril, Gabriel, seperti itu. Nah, cuman disifati namus. Namus itu adalah yang suka membisikkan yang baik, itu namus. Oke. Makanya disebut oleh Waraqah namus. Ini namus ini yang datang, maksudnya Jibril yang suka membisikkan yang baik atau membawakan wahyu kepada para nabi, gitu maksudnya. Baik. Kenapa kepada Nabi Musa disebutkan oleh Waraqah bukan kepada Nabi Isa, padahal dia Nasrani? Ya. Ada berapa hikmah. Pertama, karena Nabi Musa alaihissalam terkandung di dalam kitabnya itu banyak mendapatkan banyak kebanyakan tentang hukum, berbeda dengan Nabi Isa. Nabi Isa bukan tentang hukum-hukum di dalamnya. Ya. Kemudian yang kedua, karena Musa mendapatkan penentangan dari para pembesar seperti Firaun. Nabi juga sama, mendapatkan penentangan dari pembesar, yaitu Abu Jahal, Abu Lahab. Ya, seperti itu. Berbeda dengan Isa, enggak demikian. Ya. Yang ketiga, ini bentuk tahqiq risalah. Karena turunnya Jibril kepada Musa itu muttafaq alaih baina ahli kitab. Itu tidak diperselisihkan di kalangan para ahli kitab, baik Yahudi maupun Nasrani maupun umat Islam tidak memperselisihkan bahwasanya benar Jibril itu turun ke Musa. Tapi kalau Jibril turun ke Isa, masih ada yang memperselisihkan, yaitu Yahudi. Yahudi kan nggak setuju, nggak percaya kalau Jibril turun ke Isa. Nah, mereka kan nggak percaya kalau Isa jadi nabi. Ya, demikian seperti itu. Sebagian mereka nggak percaya. Ya, nah
Kemudian di antara tantangan dakwah tauhid adalah pengusiran, gangguan, celaan dan lain sebagainya. Bahkan itu sudah tertulis di kitab-kitab sebelumnya. Buktinya adalah Nabi SAW dikatakan oleh Waraqah, jika saya waktu hari itu masih muda, ketika kamu itu diusir, sampai Nabi bertanya, emang mereka akan mengusir saya? Gitu. Kata Waraqah bagaimana? Ya, mereka akan mengusir kamu, sebagaimana tertulis di kitab-kitab suci sebelumnya. Ya, memang dakwah tauhid demikian. Kemudian Waraqah menyampaikan alasan mengapa Rasul kelak akan diusir. Tidakkah seorang membawa apa yang semisal dengan yang kamu bawa, kecuali pasti akan terusir, akan diganggu. Ini menunjukkan, kata Ibnu Hajar, dalil bahwa yang menjawab pertanyaan perlu membawa dalil atas jawabannya tersebut. Jika memang si penanya meminta atau kesampaian makomnya untuk bisa mendatangkannya. Jadi kalau ditanya mana dalilnya, tong sewo, dan memang lamun ngajawab membutuh untuk membawakan dalil kalau diminta. Kecuali kalau nggak nyampe makomnya, tinggal dibilang saya mah ngerti dalilnya, pokoknya mah ngadang ti ustad gitu, sok tanyakan ke ustad, mesti terpercaya mah. Nah, baru katakan demikian, paham? Jadi kalau kita menyampaikan suatu pendapat atau suatu jawaban dari pertanyaan seseorang terhadap kita, bawakan alasannya, bawakan dalilnya atas jawaban kita. Kalau kita nggak bisa bawakan dalilnya, terutama dalam urusan agama, khawatir salah, tinggal dibilangin aja, saya nggak hafal dalilnya, tapi saya dengar dari ustadz begitu. Silakan tanya saja kepada ustadz kalau mau keterangan yang lebih lanjut. Kalau di kertas-kertas obat mah keterangan lebih lanjut, hubungi dokter gitu. Ya, kalau dalam urusan agama keterangan lebih lanjut, hubungi ustaz gitu. Paham ya? Baik, itu saja mungkin yang bisa disampaikan pada pertemuan kita kali ini. Semoga banyak faedah yang bisa kita ambil dari hadis yang ketiga itu, ya. Dan insyaallah taala kita lanjutkan nanti di pertemuan berikutnya dengan kitab-kitab yang lain. Jadwalnya itu bagian At-Tirmidzi kalau pekan berikutnya, ya, insyaallah taala. Nah, sekarang Sahih Bukhari, pekan berikutnya Sunan At-Tirmidzi insyaallah. Tapi barangkali ada yang ditanyakan, silakan. Barakallahu fikum.